Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Raffi Fasya, NPM 251506153. Saya dari Departemen Kominfo sebagai Sekretaris Departemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan study case analisis saya, yaitu dari tugas orientasi pengurus dengan judul Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Raya. Nah, di sini saya akan memulainya dari bagian yang pertama, yaitu bagian 1, identifikasi kebijakan yang terjadi. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu mengidentifikasi kebijakan yang terjadi pada saat pemilihan itu. Nah, berdasarkan dokumen regulasi yang dikeluarkan oleh DPM, terdapat beberapa perubahan fundamental di dalam Pemira 2025 ini. Kebijakan utama yang paling terlihat adalah adanya sentralisasi sistem, di mana panitia pemilihan raya pusat dan panitia pengawas pemilihan raya pusat memegang kendali penuh dari tingkat universitas hingga fakultas. Selain itu, terdapat transisi besar-besaran dari sistem konversial berbasis kertas menuju platform digital. Nah, tidak hanya sistemnya saja yang diubah. Pernyataan administratif bagi para calon pun diperketat, seperti kenaikan standar IPK minimum, kewajiban memiliki sertifikat LKMM, hingga pembatasan ketat terhadap aktivitas kampanye digital di medsos. Oke. Lanjut ke bagian yang kedua ini, yaitu dampak terhadap organisasi manusia. Nah, bagaimana sih kebijakan baru ini berdampak pada organisasi siswa? Oke, tentu ada dua sisi mata di sini. Oke. Di satu sisi dampak positifnya sangat jelas. Penggunaan e-voting itu mampu meningkatkan efisiensi operasional secara drastis karena memangkas biaya logistik dan mempercepat perhitungan suara secara real time. Syarat akademiknya yang lebih tinggi juga menjamin standarisasi kualitas calon pemimpin yang akan datang. Namun di sisi lain, kebijakan ini membawa tantangan berat berupa ancaman krisis, kaderisasi banyak mahasiswa potensial yang aktif organisasi justru terelim di awal hanya karena masalah administratif ini. Oke. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu efektivitas kebijakan. Oke. Pada bagian ini itu kebijakan Pemira 2025 ini dibilang bisa memiliki aktivitas yang timpang. Oke. Dari sudut pandang prosedural dan manajerial, aturan ini sangat efektif untuk menciptakan pemilu yang modern, hemat biaya, dan rapi secara administratif. Namun, jika dilihat dari sudut pandang substansi demokrasi, kebijakan ini kurang efektif dalam menjaga inklusivitas. Pendekatan yang terlalu kaku dan berorientasi pada aturan birokratis ini justru berisiko menurunkan angka partisipasi pemilih dan menjauhkan pemira dari esensinya sebagai pesta demokrasi yang sangat meriah. Oke. Lanjut ke bagian yang keempat, yaitu analisis kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, kita akan meninjau kebijakan ini selaras dengan aturan yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan visi universitas, langkah digitalisasi dan standarisasi mutu ini sebenarnya sudah sejalan dengan arah modernisasi kampus. Namun, jika kita bedah dari aspek hak konstitusional mahasiswa, terdapat potensi kontradiksi yang cukup serius. Persyaratan calon yang terlalu membatasi serta pengekangan ruang kampanye digital di media sosial bergesekan langsung dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berorganisasi dijamin dalam konstitusi mahasiswa. Aturan ini terkesan terlalu restriktif sehingga menciderai hak dasar mahasiswa untuk memilih dan dipilih secara bebas. Lanjut ke bagian yang kelima, yaitu langkah sikap dan strategi organisasi mahasiswa. Nah, untuk menghadapi situasi ini, organisasi mahasiswa harus mengambil sikap yang kritis, adaptif, dan mengawal jalannya proses perubahan ini. Sebagai langkah strategis, organisasi mahasiswa itu perlu membangun aliansi lintas sektor untuk melakukan advokasi dan audiensi dengan pihak penyelenggara guna menuntut transparansi sistem digital serta menegosiasi ulang batasan kampanye media sosial agar ruang diskursus tetap hidup secara internal. Organisasi harus bergerak cepat melakukan mitigasi kaderisasi dengan memberikan pendampingan akademik bagi kader potensial dan memfasilitasi sertifikat kepemimpinan. Terakhir, organisasi mahasiswa itu perlu membentuk tim pemantau independen untuk mengawasi jalannya sistem e-voting dari potensi malfungsi teknis, sembari menyusun strategis komunikatif kreatif yang tetap mematuhi koridor regulasi yang demi memenangkan simpati pemilih. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.